Bos, kalau urusan cuan, siapa yang bisa nahan? Banyak orang sampai ngadu nasib datang ke kota besar demi cuan. Padahal berbisnis di daerah sendiri juga nggak kalah cuan loh. Nih buktinya, ada Mbak Vita dari Magelang yang sukses membalik keadaan. Dulu Doi tinggal di kontrakan, sekarang bisa membangun rumah dan memiliki mobil sendiri. Berkat hobinya pada tanaman unik, kaktus dan sukulen. Halo bos, siapa sangka jualan tanaman hias atau kaktus mini bisa omset ratusan juta per bulan. Jadi penasaran? Simak terus dan tetap di Cuan Bos. Beuh, buat pecinta tanaman hias, terutama sukulen, ini sih surga banget bos. Monggo, mau sukulen atau kaktus jenis apa? Tinggal sebut ke Mbak Vita. Yes, Doi emang punya cita-cita bisa ngelengkapin koleksi kaktus dan sukulennya dari semua jenis dan varian. Bahkan, kebun kaktus sukulen seluas 2.000 meter persegi ini sekarang menyandang gelar sebagai kebun kaktus sukulen terbesar se-Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, yang saya pegang ini biasanya jadi salah satu bestseller. Kenapa bestseller? Karena warnanya itu tuh lucu banget. Ada warna-warni dan cetar gitu loh. Dan ini sebenarnya bukan kaktus ya, yang bawah ini adalah batang buah naga. Sedangkan yang atas adalah kaktus itu sendiri, namanya Gymnocalycium mihanoviti. Oh iya bos, biar nggak salah kaprah nih, sebenarnya nggak semua tanaman yang ada di sini disebut kaktus. Tapi semua kaktus tergolong tanaman sukulen, yaitu tanaman yang daunnya menyimpan banyak air. Cara bedainnya, ya gampang aja sih bos. Yang berduri, itulah tanaman kaktus. Ada ratusan jenis sukulen dan kaktus yang terpajang di kebun kaktus ini. Harganya bervariatif bos, mulai dari 5.000 sampai puluhan ribu rupiah. Ada juga nih kaktus impor yang bentuk dan warnanya seperti batu. Makanya disebut living stone plants. Atau sering dikenal juga dengan nama lithopes. Harganya 50 ribuan aja bos. Sementara dari golongan sukulen biasanya lebih murah. Misalnya Echeveria yang bentuknya seperti bunga mawar ini. Harganya mulai dari 5 ribuan aja. Selain harganya yang terjangkau, ternyata perawatannya gampang kok. Kaktus cukup disiram seminggu sekali. Ingat ya bos, disiram bukan disemprot, supaya airnya langsung jatuh ke media tanam, bukan ke tanamannya. Dan meskipun bisa menjadi tanaman hias dalam ruangan, tapi tetap harus terkena sinar matahari ya bos. Soalnya kalau enggak, kaktus jadi cepat busuk dan mati. Sayang kan? FYI nih bos, selain dipajang untuk mempercantik ruangan, kaktus bisa meningkatkan kualitas udara dalam ruangan karena dapat menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Oh iya, kalau mau jadi hiasan di luar ruangan juga bisa banget bos. Tanam aja kaktus yang gede-gede kayak gini buat mempercantik halaman rumah. Wah, kalau KRG mau boleh banget ya. Banyak pembeli kaktusnya berasal dari luar kota bos, yang memesan melalui 4 tokonya di marketplace. Kalau hanya mengandalkan offline saja, ya pembeli hanya 1 atau 2. Dan secara online itu bisa alhamdulillah sekarang puluhan, yaitu kisaran 90. Kalau rata-rata per bulan itu bisa kisaran 100 lebih ya. Tapi kalau untuk perharinya kadang naik turun. Berangkat dari kesuksesannya bertanam kaktus dan sukulen, Mbak Vita makin melebarkan sayap bisnisnya ke dunia pertanian yang lain, yaitu menanam 3.000 bibit cabai rawit setan. Oke bos, ini saya sedang berada di lahan yang saya rawat. Di sini bedanya ya, sama cabai rawit milik mungkin tetangga-tetangga itu biasanya kan pendek, mungkin selutut saya atau tidak bisa setinggi ini. Nah, ini alhamdulillahnya sekarang saya bisa merawat cabai rawit hingga tingginya 175 bahkan ada yang sampai 2 meter. Menurutnya, cabai rawit seharusnya dapat tumbuh lebih subur, lebih tinggi, dan dengan hasil yang melimpah kalau dibenahi cara perawatannya. Dan akhirnya, Doi membuktikan sendiri dengan menanam cabai rawit setan di beberapa bidang lahan. Omsetnya nggak main-main, bos. Untuk yang 13.000 ini, alhamdulillah sudah dapat di atas 50 juta. Dan alhamdulillahnya juga
setelah selesai bangun rumah nih, kan saldo tabungan kosong nih. Kebetulan kok tabungan dari kaktus untuk beberapa bulan ini dan cabai bisa terkumpul untuk membeli mobil. Nah, itu baru kemarin. Dulunya, Mbak Vita memulai usaha ini hanya dari beberapa tanaman. Itu pun doi jualnya di depan rumah kontrakan. Dulu awal-awal kan saya kulakannya 100.000 aja nih, dapat 30 karena waktu itu paketan aja. Habis itu saya reporting, kok kalau di sini tuh dijualnya 10.000, ya udah saya ikutan. Habis itu lumayan kan untungnya sekitaran 7.000 sendiri. Ini kan balik modal banget, 2 kali lipat lebih gitu. Gimana bos? Masih bingung mau mulai bisnis dari mana? Karena usaha tanaman hias itu nggak butuh lahan gede. Mulai dari rak aja, di teras rumah aja bisa gitu. Mbak Vita udah buktiin sendiri loh, meski tampaknya receh, tapi kalau bisnis tanaman hias seperti kaktus dan sukulen ini ditekuni, pada akhirnya bakal pecah telur juga bos. Oke bos, jangan takut buat memulai usaha walaupun itu dari hal yang receh-receh aja. Dan kalau udah terjun nih, lakukan yang fokus, konsisten, juga maksimal. Yang penting, cuan bos!